Berlatar di sebuah kampus, cerita diawali dengan memperlihatkan aksi demo mahasiswa. Semua memprotes sang rektor yang tidak mengikut sertakan dosen favorit mereka dalam sebuah acara reuni usut punya usut. Beliau dianggap telah melakukan kekerasan dengan memberikan sanksi terhadap 2 mahasiswa Badung pelaku perbuatan tidak senonoh yang selama ini selalu dibiarkan pihak kampus hanya karena mereka berasal dari keluarga terpandang. తనని సెక్సువల్ గా అరెస్ట్ చేసిన ఇద్దరు మొనగాల్ని ఒక్క వారం సస్పెండ్ చేశారు మీరు. అందుకే సార్ మా వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళ ఇంటికి అడగడానికి వెళ్ళాను. Dan inilah dosen yang dimaksud. Beliau bernama Jedi. Saat ini ia sedang bersantai di dalam sebuah bajai sambil mendengarkan laporan dari koordinator demo bernama Sri, yakni terkait kedua pelaku yang malah akan dibawa kabur ke Kanada, sehingga Jedi yang merasa dipermainkan pun langsung mengejarnya, dan inilah yang terjadi. Jadi berhasil menumbangkan para pengawal si pelaku tanpa terkecuali, termasuk seorang bapak-bapak yang wajahnya mirip Subramani, dengan memberinya sebuah hadiah berupa tusukan pisau tepat di bokongnya. Dengan tertangkapnya kedua pelaku tersebut, maka berakhirlah pula cerita Sri yang kemudian memohon agar Pak Rektor mencabut penangguhan atas dosen Jedi. Namun karena tidak ditanggapi sama sekali, jangan salahkan para mahasiswa jika kemudian Sri dan kawan-kawan kembali melakukan unjuk rasa. సార్ మినిస్టర్ గారు లోపలికి వచ్చేసింది. మీరు రెడీ అంటే ఆడిటోరియంకి వచ్చేస్తారు సార్. Melihat antusias para mahasiswa yang luar biasa saat menyambut kedatangan Jedi, seorang dosen baru yang bernama Charu Un dibuat merasa kaget dan heran, sehingga ia bertanya kepada staf kampus kenapa bisa terjadi seperti ini. JD student kaad madam, professor. What? Dean of Student Affairs. Sedikit cerita tentang Jedi. Beliau adalah sosok dosen bergelar profesor yang mengajar ilmu psikologi. Terlepas dari kebiasaan buruknya sebagai alkoholik, Jedi memiliki kepedulian tinggi dan selalu berada di pihak mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Maka tak heran jika kemudian dia dianggap sebagai sosok pahlawan, namun tidak bagi pihak manajemen kampus yang justru malah membencinya karena merasa tersaingi. Selesai acara alumni, semua staf kampus dikumpulkan dalam sebuah acara rapat di mana sang rektor meminta pendapat terkait sistem pemilihan untuk membantu pengurus BEM yang baru, dengan fakta bahwa 99,9% menolak karena dianggap tidak perlu dan hanya akan memicu huru-hara. Jadi tegas menyatakan bahwa harus dilakukan karena justru disinilah kemampuan berpolitik mahasiswa akan diuji agar hak demokrasi mereka tidak selalu dikebiri. పాలిటిక్స్ అంటే ముందు సర్వీస్ అని వాళ్ళకి అర్థం కావాలి. కాలేజ్ చదువుకునే విద్యార్థులే ఫస్ట్ టైం ఓటర్స్. Sebagai satu-satunya staf kampus yang secara langsung terjun menjadi ketua panitia, Jedi bahkan siap membuat perjanjian hitam di atas putih yang bila mana dalam prosesnya terjadi huru-hara seperti yang mereka takutkan, maka Jedi pun siap untuk menanggung konsekuensinya. వచ్చే జూన్ 25వ తారీఖు ఎలక్షన్స్. Singkat cerita, tahapan pemilihan pun tiba di mana seorang mahasiswi dari keluarga biasa yang bernama Safita melawan kandidat dari fakultas lain bernama Bagraf yang notabene merupakan anak dari seorang menteri, tanpa memandang selisih latar belakang keduanya yang sangat-sangat mencolok. Pemilihan tetap berjalan dan kampanye besar-besaran pun dimulai. Hingga pemungutan suara selesai dilakukan, yang mana Sapita keluar sebagai pemenangnya, situasi masih sangat kondusif dan terkendali. Bahkan Sapita pun sempat berbagai posisi dengan Bagraf yang juga sepakat menerimanya. Tapi di sisi lain, keluarga Bagraf yang tidak terima dengan kekalahan putranya pun diam-diam menyewa preman pensiun untuk menciptakan kerusuhan. Akhirnya Jedi pun mau tidak mau harus menanggung isi dari perjanjian tadi, yang mana dalam hal ini Jedi akan dimutasikan ke sebuah lembaga permasyarakatan khusus remaja, entah karena memang sedang sangat membutuhkan tenaga pengajar. Yang jelas dosen manapun tidak akan bisa bertahan lama mengajar di sana. Tak berselang lama, Jedi pun pergi ke yayasan yang dimaksud, di mana kedatangannya tampak kurang disenangi oleh para penghuni lapas, terutama seorang pemuda tanggung bernama Das. Ini pematuknya. Diketahui Das adalah sosok yang bisa dibilang paling berkuasa bersama rekan satu gengnya. Das berusaha memprovokasi Jedi agar tidak betah berada di sana.
Sebagai mantan dosen psikologi, Jedi tahu betul bagaimana cara menyikapi anak-anak seusia mereka, maka tak heran jika kebanyakan mereka justru menyukai gaya mengajar Jedi. Meski sejauh ini, Jedi belum lepas dari kebiasaan mabuknya, sehingga dua bocah saudara yang ingin menyampaikan sebuah keluhan terpaksa harus menyelipkan sepucuk surat di saku celana Jedi yang masih ngajoprak tak sadarkan diri. Singkat cerita, malam pun poek di mana dua bocah tadi nampak tengah berusaha menghubungi nomor Jedi, entah mendapat nomornya dari mana. Yang jelas, usaha mereka tidak membuahkan hasil karena sedang dalam keadaan abok berat. Naas, sang pemilik ponsel menyadari apa yang telah dua bocil itu lakukan, sehingga ya, keduanya ditangkap dan dibawa ke hadapan seorang pria bernama Bafani. Diketahui Bafani merupakan gebong mafia kejam yang memegang penuh atas kendali lapas ini, sehingga begitu muncul permasalahan dari kedua bocah tadi, Bafani pun turun tangan untuk menyelesaikan dengan cara dia sendiri. Esok harinya, Jedi yang masih lulumu dipaksa untuk segera mendatangi tempat dia mengajar, dan alangkah kaget dan terpukulnya ia saat menyaksikan kedua bocah tadi telah terbunuh dengan cara yang sungguh kacida dan tidak manusiawi. Oh, నువ్వేనాది ముందు నిన్ను ఎంక్వైరీ చేయాలి. Usai dimintai keterangan oleh petugas kepolisian, Jedi bertemu dengan Charu yang langsung memarahinya bukan tanpa alasan. Charu adalah orang yang telah menyuruh dua bocah malang itu untuk menghubungi Jedi, tak lain agar Jedi segera membalas mereka yang sebenarnya berada di sana karena dijebak. Tak hanya itu, Charu juga menjelaskan bahwa semua ini merupakan ulah Bafani. Selain telah menjadikan anak-anak lapas sebagai kambing hitam atas kejahatan yang dia lakukan, Bafani juga mengeksploitasi mereka dengan berbagai kegiatan terlarang seperti mengedarkan narkoboy, miras, dan lain-lain. Seandainya dari mereka ada yang bebas begitu saja, niscaya itu akan menjadi ancaman besar bagi si Bafani itu sendiri. తాగుతారు నిజం చెప్తున్నా ఆ పిల్లలు ఇంత పని చేస్తారని నేను అస్సలు ఊహించలేదు. Mundur ke belasan tahun lalu, ada sekelumit cerita tentang Bafani yang hanya seorang anak biasa saja, namun karena persaingan posisi sang ayah yang menjabat sebagai ketua perkumpulan supir truk, keluarga Bafani pun tewas ditelan kobaran api yang juga membakar rumahnya. Tidak hanya dipaksa menanggung kejahatan si perebut posisi ayahnya tersebut, di dalam lapas ini pula para petugas memperlakukan Bafani dengan sangat kejam. Padahal secara tidak langsung, peristiwa itu telah menimpa kepribadian Bafani menjadi sosok yang sangat menakutkan. Setelah semua petugas tunduk, Bafani bisa keluar masuk lapas dengan bebas, termasuk menemui pimpinan perkumpulan yang telah membantai keluarganya dulu. Alih-alih balas dendam secara nyawa dibayar nyawa, Bafani justru meminta diberikan kendali penuh atas semua kegiatan transportasi pada perkumpulan supir truk tersebut. గట్లంటావు సరిపో ఈ వారం నీదిరా పో. Dalam waktu singkat, Bafani berhasil mengumpulkan banyak uang, menjadikan semua penghuni lapas sebagai pengikutnya, sampai akhirnya Bafani yang telah menjelma sebagai bos mafia pun kembali untuk mengambil alih perkumpulan dan menghabisi semua para pengurus lama tanpa ampun. Dan sekarang, Bafani yang merasa terusik dengan kedatangan Jedi mengutus beberapa anak buah untuk menghabisi Jedi yang masih ditahan di kantor polisi. Sementara untuk Jedi sendiri, ia baru tahu bahwa memang ada sepucuk surat di saku celananya. Tak tahan dengan perasaan bersalah, ia pun lantas menangis sejadi-jadinya. Saat tengah meratapi penyesalannya itulah, anak buah Bafani datang menghampiri Jedi dan berusaha memancing amarahnya dengan menyobek kertas surat tersebut, tanpa sadar mereka saat ini sedang berurusan dengan orang yang salah. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa kedua muridnya, Jedi memutuskan untuk bertobat dari segala kegiatan haram yang sudah ia jalani, membuang semua minuman keras, kemudian mulai menunjukkan taringnya sebagai guru yang kuat, tegas, berwibawa, bahkan tidak segan-segan memberikan pelajaran kepada semua penghuni lapas yang masih berada di bawah kendali si Bafani.
Setelah beberapa oknum staf lapas itu dibuat tak berdaya, Jedi kembali melakukan pembersihan total dengan merampas semua barang-barang haram milik para murid, kemudian memangkas rambut dan juga bulu yang lainnya. Tidak terima dengan hal itu, Das pun melakukan kekacauan di asrama tepat setelah mendapat izin dari Bapani dan mulai menyerang Jedi dengan fisik maupun mentalnya dengan harapan Jedi akan membalas mereka dengan pukulan yang membuat Das memiliki alasan untuk mengeluarkannya. Di suatu hari ketika sedang bermain permainan kabadi yang mirip dengan gobag, Jedi kebetulan ikut serta dalam permainan itu karena diminta oleh salah satu kapten tim bernama Samsul. Bukan apa-apa, selain tim Samsul masih kecil dan kekurangan orang, tim yang mereka lawan adalah timnya Das yang notabene anggotanya sudah pada tua dan berumur. Zara. Alih-alih dijadikan sebagai ajang silaturahmi dan saling mendekatkan satu sama lain, permainan ini justru dijadikan media baku hantam dengan Jedi yang berhasil mempermalukan Das tanpa menyakitinya. Selesai dengan permainan kabadi, Samsul dan para murid lain dikumpulkan terkecuali Das CS yang pergi entah kemana. Dengan cerdik, Jedi merekam semua pernyataan para murid tentang kondisi yayasan ini, termasuk siapa sosok Das dan apa pengaruhnya bagi mereka. అంతవరకు ఈ వీడియో ఎవిడెన్స్ చారు దగ్గరే ఉంటుంది. మీరు చెప్పినప్పుడు మ్యాజిస్ట్రేట్ చేతికి అందుతుంది. Setelah sesi wawancara dengan para murid selesai, Charu pulang sendiri ke rumahnya tanpa ditemani siapapun. Namun di tengah jalan ia tiba-tiba dihadang oleh sekumpulan preman dan tidak memiliki pilihan lain selain harus melarikan diri dari sana. Meski berhasil menghubungi Jedi, ia tetap saja tidak bisa lolos dari si preman sampai ketika Samsul datang. Rupanya ia tahu siapa preman tersebut dan saling kenal satu sama lain, yang alhasil Charu masih bisa selamat meski barang-barangnya tetap disita oleh mereka. రేయ్ నువ్వు వెంట పడితే నన్ను నాక్కరా Menyaksikan pengaruh Samsul yang luar biasa, Jedi pun mulai menanyakan siapa Samsul yang sebenarnya, dan dengan sebuah tato di tangan Samsul pun menjelaskan jika semua anak yang berasal dari yayasan ini akan diberi tanda dengan puluhan manfaat mendapat apa yang mereka mau di wilayah ini. Namun tentu dengan bayaran, mereka harus melakukan apapun yang Das perintahkan, termasuk melakukan berbagai macam kejahatan. అడికైనా పోయి సరెండర్ అవ్వమంటారు ఈ లొల్లి మనకొద్దనే దూరం ఉన్నా Dengan fakta tersebut, Jedi mengajak Samsul dan Charu untuk mengunjungi beberapa tempat, mentato tangan Charu dengan tato seperti pada lengan Samsul, kemudian menghajar para pemilik tempat yang berhubungan dengan sindikat Bapani. Ditemani Samsul, Jedi pergi ke markas Bapani untuk membuat perhitungan sampai ketika ia melihat ada seorang pria yang sedang diharudum handu dengan ujung pensil yang ditempelkan di leher pria tersebut. Jedi meminta semua orang yang ada di sana untuk menunjukkan Bapani. Tanpa sadar, Bapani adalah orang yang saat ini sedang ditodong oleh Jedi itu sendiri. రా లే. Kesal dengan apa yang Jedi lakukan semalam, Bapani mulai melancarkan serangan balas dendam dengan menargetkan orang-orang terdekat Jedi, termasuk Bagrab yang baru saja bertaubat dari keburukannya di masa lalu. Berita kematian yang satu persatu sampai ke telinga Jedi tentu saja membuat Jedi sangat frustasi. Sempat menghubungi Balvani untuk meminta agar jangan melibatkan mereka. Namun karena Balvani adalah seorang penjahat, maka ia tidak akan segan melakukan apapun demi mencapai tujuannya. అన్నట్టు నీకు ఎందుకు ఫోన్ చేశానంటే నాకు పేరు పెట్టేటప్పుడు బోర్లా పడుకోలేనట. Tidak hanya mahasiswa, kini Bapani menargetkan anak-anak lapas. Mereka yang dekat dengan Jedi langsung dimasukkan ke dalam kontainer untuk dibawa ke suatu tempat. Murid lain yang benci kepada Jedi pun tentu saja menertawakan nasibnya yang memprihatinkan. Namun bukannya membalas dengan pukulan meski sudah diizinkan, Jedi tetap sabar menghadapinya hingga mereka sadar dengan perbuatannya sendiri. ఇట్రారా.
నన్ను ఇష్టపడేవాళ్ళు బయట కోట్లలో ఉన్నారా? Berbeda dari sebelumnya, kali ini Jadi datang dengan amarah yang membara, membawa serta beberapa orang termasuk staf pengajar ahli panah dari kampus untuk menghentikan das yang sedang membawa kontainer berisi anak-anak lapas tersebut. Menyadari staf pengajar itu tak sanggup menghadapi das CS, Jadi pun akhirnya turun tangan dan berganti posisi dengan si staf untuk memanah para pengendara kontainer. Bukannya saling melumpuhkan, Jadi malah menyadarkan muridnya atas apa yang telah dia lakukan. Namun satu hal penting yang harus Das ketahui adalah ketika setibanya nanti di markas, ia akan langsung dihabisi oleh Bavani karena memang segala kejahatan yang terjadi di dalam lapas itu menggunakan atas nama Das, sehingga kematiannya akan dianggap sebuah pengorbanan bagi Bavani untuk disebut sebagai pahlawan. ఇంతవరకు పోయిన ప్రాణాలు చాలా. భవానీ గురించి నీకు బాగా తెలుసు. Akhirnya, Das mempercayai semua perkataan Jadi. Begitu sampai di tempat tujuan, Bavani langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Das di tempat yang jauh dari sana. Tanpa sadar, di dalam kontainer yang akan digunakan untuk membawa Das, rupanya Jadi sudah berada di dalam bersama anak-anak yang lainnya. Meski tidak pandai bertarung, Bavani yang memiliki durability dan kekebalan terhadap physical damage seperti Uranus pun tidak tumbang meski sudah mendapatkan pukulan bertubi-tubi. Berbeda dengan Jadi, meskipun ia pandai dalam bertarung, Jadi pun langsung tumbang tepat setelah mendapat satu pukulan telak dari Bavani. Seperti film action konvensional pada umumnya, tepat ketika sedang dalam kondisi kritis, Jadi pun akhirnya bangkit seolah-olah baru saja mendapatkan kekuatan yang luar biasa, sehingga ya, pada akhirnya Jadi berhasil menumbangkan Bavani yang sempat memohon ampun. Namun karena Jadi sudah dipenuhi amarah, ia pun langsung menghabisinya dengan cara yang sama dengan apa yang telah Bavani lakukan kepada dua murid kecilnya di asrama. Setelah ketegangan itu, Jadi dan Das yang sudah bertaubat pun kini dimasukkan ke dalam penjara untuk menebus kesalahan mereka, di mana perjuangan Jadi tidak berhenti sampai di situ saja, karena sekarang dia akan menegakkan kebenaran di penjara tersebut. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah manusia bisa diibaratkan sebuah buku yang tebal. Jangan coba-coba tutup buku itu hanya karena kau tidak menyukai satu bab tentang bukunya, karena mungkin kita melewatkan beberapa bab penuh kebaikan di dalamnya. Karena harus diketahui, di balik setiap perilaku yang sulit dimengerti, pasti ada hati yang rindu untuk diterima dan diperbaiki. Saya John, mewakili jajaran direksi IT7 yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.